Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam MNC News Prime dan masih bersama saya Fani Imaniar serta masih bersama saya pula tiga narasumber yang sudah hadir sejak di segmen sebelumnya. Lucy Widiawati Santioso selaku psikolog anak, Andika Hendra Mustakim selaku redaktur koran Sindo dan juga pengamat media sosial Enda Nasution. Mas Enda, saya kembali kepada Anda terkait dengan tadi kita bicara mengenai literasi digital di Indonesia yang tentunya bisa dibilang sudah tidak di bawah standar. Terus kemudian juga hal itu tidak merata. Ini tantangannya dan juga pertanggungjawabannya ada di siapa? Mas Enda? Ya, halo. Monggo. Kalau kita ini sebenarnya menarik karena tidak satu ini ya, tidak satu apa namanya, tidak satu pihak yang bisa dianggap punya tanggung jawab soal ini. Kalau kita bicara soal infrastruktur, sebenarnya infrastrukturnya itu ada di Kominfo ya, karena artinya eh, kalau kita bicara daerah terluar, terjauh, pulau-pulau terpencil yang belum punya akses internet, maka itu ada inisiatif dan program khusus di Kominfo untuk kemudian menyediakan akses internet ke seluruh daerah-daerah terluar dan terpencil tersebut gitu ya, 3T. Nah, kalau kita bicara soal kontennya, nah ini belum putus sebenarnya. Karena sebenarnya siapa yang bertanggung jawab soal konten yang ada di media sosial. KPI misalnya sebagai contoh punya tanggung jawab terhadap konten yang menggunakan broadcast atau gelombang gelombang broadcast milik publik gitu ya. Jadi Ya. memang punya tanggung jawab dan dipilih juga oleh publik untuk mengawasi ya, komisi yang dipilih untuk mengawasi konten-konten yang disiarkan lewat free to air gitu. Nah, sedangkan konten yang ada di media sosial, logikanya sebenarnya asumsi awal adalah bahwa pengguna internet ini adalah pengguna aktif. Jadi beda dengan penonton televisi broadcast yang dianggap sebagai pengguna pasif, tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau pengguna internet sebenarnya dianggap lebih pengguna aktif dalam arti kita bukan hanya boleh, bahkan bisa memilih konten mana yang mau kita Ya. lihat. Kalau misalnya kita tidak suka terhadap satu konten atau kita pikir sebuah konten ini berbahaya atau melawan hukum, kita bisa skip, Bisa kita di bisa mute. scroll, kita bisa lewatkan gitu ya. Nah, tapi secara umum yang perlu diperhatikan menurut saya justru lebih ke tadi balik lagi ke anak-anak atau mereka yang masih di bawah umur yang belum punya tanggung jawab penuh untuk Ya. memilih konten. Makanya kemudian memang aturan-aturan khusus harus dibuat secara secara satu persatu atau individu sebenarnya ada fitur-fitur untuk melimitasi ya apa yang bisa diakses oleh anak-anak kita. Tapi memang itu mensyaratkan orang tuanya harus aktif juga mengawasi dan melakukan mengenforce ya aturan itu. Kalau enggak ya sama-sama aja gitu. Jadi Ya. kembali lagi konten yang ada di internet ini sebenarnya masih terbuka, belum ada aturan secara khusus kecuali yang dianggap melanggar hukum ya, sudah ada undang-undang ITE misalnya. Tapi kalau kita bicara soal yang melanggar kode etik misalnya belum ada kode etik pengguna internet bagaimana mengirimkan konten. Tapi sanksi sosial sudah ada selalu dan kalau orang nggak suka dengan apa yang kita posting, yang kita sampaikan, orang bisa melaporkan, bisa meminta akun kita untuk di-ban misalnya, atau paling gampang kita bisa mengunfollow sebuah akun yang kita nggak suka. Ya, pilihan-pilihan tersebut sih ya kalau misalnya sudah bisa memilih, sudah bisa mengkurasi akan lebih mudah untuk mengambil langkah tersebut. Sebelum saya ke Bunda Lucy, saya ingin kembali ke Mas Andika terlebih dahulu. Apakah dari Koran Sindo sendiri juga sudah atau katakanlah memegang data begitu terkait dengan sebaran literasi digital atau mungkin kelihatan dari pattern-patternnya begitu? Eh, Provinsi mana atau wilayah mana di Indonesia yang mempunyai prosentase literasi digital lebih tinggi dibanding wilayah lainnya seperti itu? Ya, kalau survei literasi digital itu sudah pernah dilakukan oleh Kominfo, padahal pada sejak 2020 pas masa pandemi hingga 2022 itu Kominfo sangat rajin itu menggelar literasi digital sampai di tingkat provinsi, kecamatan, bahkan hingga level kecamatan mereka melibatkan Kominfo di daerah. Literasi digital ini lebih mengarah bagaimana mengajak anak muda itu untuk bagaimana menggunakan media sosial dan menggunakan media digital secara bijak.
dan memperhatikan nilai-nilai lokalitas ataupun nilai-nilai tradisi berbasis keindonesiaan dan kebangsaan. Namun sayangnya literasi digital tersebut kurang menurut saya kurang bersinergi dengan kementerian lain yang lebih memiliki lebih memiliki konektivitas atau lebih memiliki tekanan dengan siswa, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seharusnya literasi digital itu garda utamanya itu ada di Kementerian Pendidikan, di mana bukan hanya melalui kurikulum tetapi melalui melalui inisiatif, melalui berbagai pendekatan-pendekatan kurikulum kepada penekanan kepada guru sebagai sentral untuk mengajarkan literasi digital kepada para siswa-siswanya. Mengenai sebaran literasi digital, tentunya yang paling, kalau di dalam beberapa pemaparan surveinya Kominfo, adalah Jawa itu mesti tetap menjadi sentral karena akses internet di Pulau Jawa itu lebih istilahnya gampangnya aksesnya lebih cepat, dengan hingga berbagai fasilitas infrastruktur mulai pembangunan 4G, 5G itu kan sudah sangat kuat dan sangat masif. Kemudian akses untuk membeli ponsel bagi anak-anak, orang tua memberikan ponsel kepada anak-anak juga sudah semakin banyak karena tingkat perekonomiannya sudah mapan. Tapi kalau di luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan hingga Papua itu digital divide-nya masih sangat rendah, dan itu yang harusnya menjadi concern bersama. Karena itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah juga, tetapi sektor swasta ataupun masyarakat bersama juga harus ikut bertanggung jawab. Seperti itu. Pertanggungjawabannya ada di berbagai sektor begitu ya, Mas Andika. Nah, Bunda Lucy, kalau misalnya dari kacamata Anda sebagai psikolog anak, Bunda Lucy, what the worst thing can happen gitu untuk para pengguna media sosial ini, dan siapa saja mungkin ada segmen tersendiri gitu yang ketika mereka sudah menggunakan media sosial di luar batas kemampuan, ketika literasi digital mereka belum sampai tapi mereka sudah dikasih gawai, kemudian apa-apa saja kemungkinan terburuk yang bisa dialami oleh para pengguna media sosial atau pengguna gawai tersebut. Jadi sebenarnya kita harus melihat dulu dari pertama kalinya mereka menggunakan itu secara masif ya. Oke. Jadi kalau saya lihat anak-anak ini menggunakan itu tuh sebagai refreshing awalnya gitu. Tetapi ternyata ada yang lebih dalam dari itu, adalah faktor kesepian, ingin cari perhatian, kemudian ingin pencitraan gitu ya, ingin orang lain tuh memperhatikan mereka. Sehingga dengan mereka berbuat sesuatu yang mungkin keliru, yang sudah melampaui batas, itu orang tuanya kan langsung atensi gitu ya ke mereka gitu. Sementara kita lihat ya bahwa anak-anak sekarang itu memang kondisinya rentan sekali. Ya, kalau kita lihat memang dari proses kerja otak sendiri, otak itu selalu mencarinya pain gitu. Jadi kalau tadi Mas Andika bilang yang tertinggi itu memang yang dicari tentang kriminalitas gitu ya, tentang sesuatu yang bombastis, yang berdarah-darah, dan itu memang betul banget gitu ya, di remaja kita, di anak-anak kita tuh terjadi seperti itu. Maka sekarang anak 8 tahun bisa pedofil gitu ya, bisa membunuh, itu ya memang terjadi di negara ini gitu. Saya ingat dulu waktu kecil itu pelajaran itu masih ada PMP ya, Pendidikan Moral Pancasila gitu. Kita sangkatan dong, Bunda Lucy. Falsafah, ya betul ya. Jadi ketahuan lah usianya kalau yang tahu PMP gitu. Nah, PMP itu bagus sekali karena kita mengajarkan bagaimana moral-moral anak bangsa ini dibangun secara kokoh berdasarkan falsafah Pancasila. Kembali lagi ya, falsafah Pancasila itu yang sebenarnya menjadi pemersatu bangsa ini, gitu ya. Di mana ketuhanan yang Maha Esa adalah yang nomor 1. Betul. Persatuan Indonesia itu nomor 3 gitu ya. Tapi yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya apa? Artinya ketika kita melihat pada saat kita membuat TikTok ya, seperti gambar itu, kita lihat ada nggak sih faktor-faktor kemanusiaan yang dibangun? Ada nggak sih faktor-faktor empati yang dimiliki oleh anak atau remaja yang mungkin belum paham ya baik buruknya terhadap perilakunya. Yang mereka tahu adalah dengan mereka melakukan itu, orang atensi sama mereka dan mereka mendapatkan kepuasan diri. Sementara kalau kita lihat dari Abraham Maslow itu ada yang namanya aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu di tempat yang paling atas. Mungkin menurut mereka ya, aktualisasi itu adalah sebagian
aktualisasi diri gitu. Tetapi mereka melupakan bahwa hal yang paling bawah itu adalah secure base, adalah hal-hal di mana mereka tuh mendapatkan rasa aman, harga diri, konsep diri mereka terbangun gitu ya, baru mereka mendapatkan aktualisasi diri yang optimal. Oke. Jadi kalau mereka langsung loncat ke aktualisasi diri sementara basicnya belum terbangun, terkondisikan dengan baik, maka aktualisasi diri mereka itu akan jadi destruktif, perilakunya jadi menyimpang gitu ya. Kalau yang kita lihat kan akhir-akhir ini anak remaja gitu ya, kayak kasusnya Mario Dandi, kok Iya. bisa ya seperti itu gitu, setega itu, sesadis itu gitu. Padahal kalau kita lihat di keluarganya biasa-biasa aja. Tapi kita lihat lagi ya, apakah memang di keluarga yang biasa-biasa aja juga bisa memunculkan anak-anak yang dengan perilaku kriminal? Ternyata bisa juga gitu. Jadi nggak ada faktor yang pasti untuk membuat si anak itu bisa melakukan perbuatan yang baik atau yang tidak baik gitu. Tetapi nilai yang perlu ditanamkan di keluarga Indonesia mungkin ya dari 5 tahun atau 12 tahun pertama lah ya, golden age 12 tahun pertama itu adalah bagaimana si orang tua itu menumbuhkan rasa aman, rasa nyaman ketika anak itu bersama dengan mereka. Bukan dengan harta, bukan dengan uang, bukan dengan lebay-lebay gitu ya, tapi dengan benar-benar kasih sayang, cinta kasih yang emang dibangun gitu ya. Karena banyak keluarga Indonesia yang nggak ngerti cara berkomunikasi sama anak. Lagi-lagi masalah komunikasi. Di sosial media mereka bisa berkomunikasi secara bebas tanpa larangan. Di keluarga langsung orang tua itu selalunya menjudge mereka, menuduh mereka gitu ya, mencurigai mereka. Iya. Nah, tetapi anak-anak ini Tidak perlu trust diedukasi ya. juga bahwa itu cybercrime juga ada undang-undangnya sekarang. Nah, seperti itu sih, Mbak. Baik, ya sebenarnya lagi-lagi literasi digital ini kalau misalnya dipunyai oleh orang-orang yang dewasa gitu, orang-orang yang bertugas untuk mengawasi generasi muda ini, ya secara logikanya sih harusnya bisa diturunkan, kemudian juga diedukasi dan disosialisasikan lebih lanjut. Ya kita tunggu saja bagaimana Mas Enda, Bunda Lucy dan juga Mas Andika kita sama-sama kawal gitu bagaimana literasi digital di media sosial dan juga dunia maya ini harus semakin majunya zaman harusnya semakin baik seperti itu ya. Tapi karena durasinya sudah habis, para narasumber kita pada malam hari ini, Bunda Lucy, Mas Enda dan juga Mas Andika, kita terpaksa sudahi dulu. Sehat-sehat selalu semuanya, nanti kita ganggu lagi di lain kesempatan ya. Selamat malam Mas Enda, Bunda Lucy dan juga Mas Andika. Salam sehat selalu, sampai jumpa. Selamat malam. Pemirsa, salah satu pelaku penganiayaan David yakni AG usia 15 tahun segera menjalani persidangan tertutup. Tetaplah bersama MNC News Prime. Kami segera kembali sesaat lagi.